Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan resah andai ada orang yang membencimu, karena masih banyak yang mencintaimu di dunia. Tapi resah dan takutlah andai Allah membencimu, karena tiada lagi yang mencintaimu di akhirat. Imam Al-Ghazali. Ya, benar bahwa kita tidak boleh takut kalau hanya dibenci oleh orang-orang sekitar kita, karena meski banyak yang membenci, masih banyak juga orang yang mencintai kita, yang peduli dengan kita. Hidup memang banyak warna, jadi wajar kalau ada yang suka, ada yang tidak. Nah, yang paling penting untuk kita perhatikan, takutlah, khawatirlah, dan resahlah bila yang membenci kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, alamat wes, kelar hidup kita, karena tidak akan ada orang yang mencintai kita di akhirat. Bingung kita mau kemana, padahal yang kita harapkan adalah ridho Allah dan syafaat dari Rasulullah. Tapi ketika Allah dan Rasulnya sudah tidak cinta, tidak sayang, tidak kasihan, apa tidak bahaya? Tentu sangat bahaya. Jadi kalau bahaya, penting kita tahu tentang hal-hal yang bikin Allah benci sama kita. Ya, dengan tujuan biar kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang bikin Allah murka sama kita, sehingga kita tetap dicinta oleh Yang Maha Cinta. Nah, di catatan saya, di antara perbuatan-perbuatan tercela yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada kita, kepada hambanya, di antaranya yaitu yang pertama adalah syirik. Konteks syirik di zaman sekarang semakin banyak. Peluang untuk menomorduakan Allah atau menomorsekiankan Allah semakin luas. Kalau dulu berkaitan dengan hal-hal yang mistis, percaya dengan jimat, kuburan, menyembah berhala, patung dan sebagainya, itu sekarang sudah mulai berkurang. Tapi sekarang syiriknya lebih tersamarkan, yaitu menyembah sosial media, game, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi kalau kita sampai lupa waktu, lupa untuk melakukan perintah dan larangan Allah gara-gara main HP, itu sama halnya kita menyembah HP. Fokus pada HP, Allah hilang dalam hidup kita, sehingga Allah hilang dalam hidup kita. Nah, hilangnya Allah dalam hidup inilah yang dinamakan syirik. Jadi kalau Allah sudah kita nomor sekiankan, hati-hati. Terus yang kedua, banyak melakukan maksiat dan kerusakan. Allah juga tidak suka sama orang tipe perusak ini. Jadi wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai kerusakan. Terus Allah juga tidak suka sama orang yang cinta dunia. Kenapa? Karena Allah tidak suka diduakan. Jadi Allah itu tidak suka diduakan. Terus sombong, Allah juga benci sama orang yang sombong, karena yang berhak sombong itu hanya Allah. Allah juga tidak suka sama orang-orang yang putus asa, selalu gelisah karena dunia, jadi khawatir hidupnya serba melarat. Nah, Allah tidak suka sama orang yang galau gara-gara dunia ini. Nah, yang terakhir, orang yang menentang ajaran Islam. Oh, kalau ini jelas Allah pasti tidak suka. Jadi ada 6 hal yang bikin Allah murka, yang bikin Allah benci pada seseorang, yaitu syirik, pelaku maksiat, dan perusak, cinta dunia, sombong, putus asa, dan yang terakhir menentang ajarannya. Untuk itu mari kita pastikan tidak melakukan hal-hal yang bikin Allah benci sama kita, tapi jadilah orang yang dicintai oleh Allah, orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang soleh. Jadi jangan lupakan nasihat Imam Al-Ghazali ini. Jangan resah andai ada orang yang membencimu, karena masih banyak orang yang mencintaimu di dunia. Tetapi resah dan takutlah andai Allah membencimu, karena tiada lagi yang mencintaimu di akhirat. Baik, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.